Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Wahyu pasal pertama ayat 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, ada istilah toko serba ada. Tapi ketika kita ingin membeli sesuatu, dia akan menjawab, sudah habis. Saya mau membeli gula. Sudah habis. Saya mau membeli kopi. Sudah habis juga. Tapi namanya adalah toko serba ada. Tapi kita pergi ke sebuah warung tanpa nama. Kita mencari kopi, ternyata ada. Kita mencari minyak goreng, ternyata ada. Ada sebuah nama, tapi ada maksud di balik nama itu atau ada pembuktian dari nama tersebut. Istilah Aku adalah Alfa dan Omega. Pada prinsipnya ini istilah yang sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Ketika Allah memperkenalkan dirinya dengan istilah Aku adalah Aku, itu sama dengan Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah ada saat ini dan akan tetap ada sampai selama-lamanya. Pengertian ini untuk mengatakan kepada manusia bahwa kuasa Allah itu tidak bisa dikurung oleh sebuah nama, sebuah agama, atau sebuah tempat. Sejak zaman dahulu orang Israel memahami bahwa Allah-Allah yang ada di sekitar mereka itu Allah yang berkuasa hanya di sekitar tempat tersebut. Sehingga ketika mereka keluar dari tempat mereka atau ke tempat orang lain, Allah mereka tidak berkuasa atau Allah mereka tidak ikut. Itulah mengapa sejak awal Allah tidak memperkenalkan dirinya dengan sebuah nama, tetapi dengan sebuah istilah bahwa Aku akan ada sampai selama-lamanya dan Aku adalah Dia yang akan datang. Sekarang Yesus juga menggambarkan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Aku sudah ada, saat ini ada dan akan ada sampai selama-lamanya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, pernah suatu ketika bangsa Israel memiliki pemahaman bahwa Allah itu harus bisa dilihat, Allah itu harus bisa dijamah. Itu membuat mereka nyaman. Itu sebagai pertanda bahwa Allah hadir. Itu membuat mereka yakin bahwa Allah itu ada di antara mereka. Itulah mereka meminta, kami menginginkan ada Allah yang bisa dijamah, Tuhan yang bisa dilihat. Buatlah bagi kami patung lembu emas. Dan ini membuat Allah marah kepada mereka dan menghukum ribuan orang. Nah, sekarang kita melihat juga ada fenomena yang sama. Bahwa orang meyakini Alkitab, salib, gereja itu sebagai tanda kehadiran Allah. Tidak salah sebenarnya. Bahwa ketika kita melihat salib, kita yakin Allah ada di situ. Kita memakai Alkitab, memegang Alkitab, kita yakin Allah ada di sekitar kita. Tetapi akan menjadi salah kalau kita yakin bahwa ketika salib ada, Allah pasti ada. Ketika Alkitab ada, Allah pasti ada, Allah pasti berkuasa. Itulah mengapa banyak orang ketika ke tempat-tempat angker dia membawa salib. Di tempat tidurnya dia membuat Alkitab di kanan, di kiri, atau mungkin sekelilingnya ketika dia mau tidur. Dengan keyakinan bahwa Allah hadir di sana untuk dia, untuk menolong dia. Tentu ini pemahaman yang keliru. Allah bisa hadir dimanapun. Tetapi kita tidak boleh mengatakan, kalau Alkitab saya buat di sini, Allah pasti hadir. Kalau salib saya buat di rumah saya, Allah pasti hadir. Maka ketika kita melihat rumah seseorang, mungkin di situ ada gambar Yesus, perjamuan kudus, Yesus disalib, atau tangan Yesus, ataupun salib ataupun disalib dengan ada gambar Yesus di sana, seakan-akan Yesus sudah pasti hadir. Tidak.
Bukan itu maksud dari firman Tuhan ini. Ketika Allah dan Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah aku. Allah mau mengatakan sejak awal aku sudah ada sebelum engkau ada. Dan untukmu aku juga akan ada. Untuk dirimu, jemaat-jemaat yang ada di 7 kota yang berpencar karena peperangan ataupun pengusiran oleh Romawi, firman Tuhan berkata, aku akan selalu ada untukmu. Tetapi ada 2 hal penting yang ingin kita renungkan. Pertama, bahwa Allah sedang memotivasi atau Yesus sedang menguatkan mereka yang sedang bergumul, berdoalah, meskipun engkau dalam penderitaan, aku akan ada untukmu. Bahwa aku akan selalu mendengarkan engkau. Tapi yang kedua, apakah kita juga selalu ada untuk Tuhan? Ketika Tuhan selalu ada untuk kita, apakah kita juga selalu ada untuk Tuhan ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan mengutus? Maka kita juga harus menjawab, Tuhan, engkau selalu ada untukku, maka aku juga selalu ada untukmu. Namun yang ketiga, sesuatu yang tidak kalah penting adalah kalimat aku adalah Alfa dan Omega atau aku selalu ada untukmu bukan berarti Allah selalu bersedia hadir untuk segala keadaan. Kita harus hati-hati memahami firman Tuhan ini. Dalam khotbah minggu kita diingatkan tentang Roh Allah yang masuk ke dalam diri seseorang yang membuat dia berperilaku yang baik dan benar. Dan perilaku yang benar itu sebagai pertanda Allah berkenan. Perilaku yang berkenan kepada Tuhan itu sebagai bukti bahwa Roh Allah bekerja di dalam dirinya. Maka apakah Allah akan hadir dalam diriku? Apakah Allah akan selalu ada untukku dengan cara hidupku yang tidak berkenan kepada Tuhan? Tentu tidak mungkin. Tidak akan mungkin Allah mau hadir berdiam kepada orang yang hatinya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan ini disampaikan, bukan mau mengatakan percayalah dalam segala keadaan, dalam segala cara hidup, Tuhan selalu ada untukmu. Bukan itu maksudnya. Tetapi ketika engkau bergumul, aku akan selalu ada untukmu. Dan karena aku ada untukmu, engkau juga harus ada untuk aku. Maka pagi hari ini, kita tidak sedang merenungkan tentang Tuhan yang selalu ada. Tapi kita merenungkan tentang saya dan kita semua yang mau selalu ada untuk Tuhan. Mau dipakai, mau diutus, mau berkarya untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini yang menyapa kami akan kebenaran firman-Mu, akan kebenaran diri-Mu bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Dan biarlah juga kami menyadari betapa berharganya kami bagi-Mu dan kami juga akan selalu ada untuk Tuhan. Kami selalu ada untuk berkarya, kami selalu ada untuk Tuhan pakai melakukan yang terbaik. Berkati kami Tuhan dalam hari-hari ini, kami akan memulai langkah kami, aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.